Eskatologi dalam gereja Katolik itu umumnya eskatologi orang pahami sebagai dari segi etimologinya, eskatologi itu adalah ilmu yang mempelajari hal-hal tentang dunia akhir, ya, tentang akhirat atau tentang satu hal yang akan datang di zaman akhir. Orang bicara mengenai kematian, tentang kebangkitan badan, tentang penghakiman terakhir, atau tentang kedatangan Kristus yang datang kedua kali. Dalam umumnya dalam gereja Katolik, orang memahami sebagai hal-hal tentang satu hal yang berada di ketika akhir zaman, ya. Sesuatu tentang akhir zaman, karena memang eskaton sendiri memang artinya adalah akhir zaman. Tapi perlu diperhatikan bahwa eskatologi bukan hanya soal kita bicara mengenai akhir zaman, tetapi juga kita bicara mengenai satu hal yang sudah terjadi dalam sejarah, yakni tentang kemenangan Kristus dalam sejarah melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sehingga eskatologi bukan lagi satu hal yang jauh dari dunia, tapi sesuatu yang sudah terjadi dalam sejarah. Itu yang sebenarnya dalam gereja Katolik pahami tentang eskatologi seperti itu, begitu. Tentang sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah dalam sejarah manusia. Itu fokus eskatologi. Bagaimana pandangan ajaran gereja Katolik mengenai eskatologi yang berkaitan dengan Wahyu 20 tentang ribuan tahun, ya, tentang ya kerajaan 1000 tahun. Memang kita perlu membaca bagaimana kita perlu membaca teks Wahyu secara mendalam. Wahyu itu adalah arti dari kata wahyu sendiri, artinya bahwa penyingkapan dari suatu hal yang tersembunyi. Kitab Wahyu itu biasanya berisi mengenai apa ya, simbol-simbol, angka-angka dan sebagainya. Tetapi yang menarik kalau kita mau menghubungkan dengan eskatologi, pertanyaannya adalah apa hubungan antara wahyu dan juga eskatologi. Pertama, kita perlu sadari bahwa kitab Wahyu itu uh, berbicara tentang satu harapan dalam konteks ketika orang Kristiani itu mengalami penindasan. Dan isi harapannya itulah yang bernuansa eskatologi, yakni tentang kebangkitan, kemenangan Kristus atas setan dan sebagainya. Jadi bentuknya memang adalah apokaliptik atau wahyu, tetapi isinya itu adalah eskatologi, tentang yang telah didahului oleh kemenangan Kristus dalam sejarah. Kita mau menghubungkan antara eskatologi dan kitab Wahyu 20. Yang pertama tadi saya katakan bahwa apokaliptik itu adalah gaya literatur, ya, dalam kitab Wahyu. Bagaimana kita tentang satu konteks penderitaan yang akan didahului oleh rencana Allah secara simbol dan dramatis tentang segala sesuatu yang akhir. Tapi yang paling penting adalah dalam apokaliptik itu dia berisikan ajaran-ajaran gereja tentang eskatologi, tentang kebangkitan badan dan sebagainya. Jadi uh, fokus dari literatur apokaliptik adalah bagaimana intervensi Allah dalam sejarah manusia. Sedangkan di dalam eskatologi, fokusnya itu adalah bagaimana tujuan akhir manusia yang telah didahului oleh janji keselamatan yang disediakan oleh Allah kepada mereka. Itu dua hal yang memang agak berbeda, tapi sebenarnya sama, ya. Artinya bahwa kalau kita membaca kitab Wahyu meramalkan tentang segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman, yang isinya itu adalah ajaran gereja tentang eskatologi, tentang kebangkitan badan, penghakiman terakhir, tentang Kristus yang menang dalam sejarah. Kaitannya dengan kerajaan 1000 tahun, apa maknanya kerajaan 1000 tahun? Itu dipahami sebagai masa gereja, ya, masa gereja dalam artian ketika Kristus datang pertama kali, kemudian dia mengajak para rasulnya, kemudian di gereja didirikan, pasca sengsara dan kebangkitannya, kemudian gereja mulai mewartakan tentang Kristus sampai pada kepenuhan dari sejarah, yakni kedatangan Kristus yang kedua. Jadi 1000 tahun yang dimaksudkan adalah kedatangan Kristus, periode antara kedatangan Kristus yang pertama dan sampai pada kedatangan Kristus yang kedua. Ini adalah makna dari 1000 tahun yang dipahami dalam kitab suci. Hal yang paling penting diketahui adalah tentu Kristen pertama itu mereka dipengaruhi oleh ajaran orang Yahudi, ya. Eskatologi orang Yahudi adalah penciptaan dan juga akhir atau kedatangan Mesias, gitu ya. Tapi eskatologi Kristiani dia penciptaan kemudian penebusan
baru terakhirnya ini. Jadi akhirnya bahwa Mesias sudah datang ketika waktu itu, janji kepada orang Yahudi, Mesias sudah datang. Bagi orang Kristen sudah datang, dia tidak menunggu pada akhir sejarah, tapi dia sudah datang, dan itu membuka harapan bagi kita yang hidup di saat ini untuk bergerak maju menuju pada penghakiman yang terakhir. Gitu. Jadi singkat cerita bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah uh, masa gereja ketika Kristus datang pertama kali, dan juga kita menunggu kedatangannya yang kedua. Satu periode gereja yang pertama dimulai dari Kristus yang datang pertama kali, dan kita menunggu dia kedatangan yang kedua kalinya. Kita bisa membaca dari ayat demi ayat, ya, dikatakan bahwa lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Dalam interpretasi gereja Katolik kita memahami bahwa kekalahan iblis itu ketika Kristus itu setia di dalam kesengsaraannya, kemudian mati disalibkan, lalu dia dibangkitkan, dia mengalahkan setan. Kenapa begitu? Kan digambarkan itu adalah bagaimana setan itu disimbolkan dengan ular, ya, ular tua itu. Kita ingat kejatuhan Adam di kisah Kejadian, dalam kitab Kejadian bagaimana Adam jatuh sebagai permulaan dosa atau jurang antara manusia dan juga Allah yang diciptakan oleh Adam, dosa Adam. Kemudian di zaman Kristus, ketika Kristus digambarkan sebagai Adam, dia justru apa namanya, mengalahkan setan, dan akhirnya jurang maut itu akhirnya dihapuskan supaya mendekatkan manusia dekat dengan Tuhan. Jadi tidak bisa dipahami secara literal atau secara literal bagaimana teks ini dimaksudkan, tapi sebenarnya dimaksudkan kekalahan setan di sini adalah bagaimana Kristus mengalahkan setan dengan sengsara dan kebangkitannya. Lalu bagaimana dia melihat uh, apa namanya, orang-orang yang bangkit, ya, jiwa-jiwa yang bangkit, ya, jiwa-jiwa dari mereka yang mengalami penganiayaannya. Kita tahu bahwa setelah Kristus bangkit, gereja perdana ditandai dengan penganiayaan yang sungguh hebat, ya, penganiayaan yang sungguh hebat. Bahkan Yohanes yang menulis kitab Wahyu sendiri, dia dibuang di Pulau Patmos. Artinya bahwa apa? Nada apokaliptik sebenarnya adalah satu nada yang bercirikan harapan kepada mereka yang berada dalam penindasan, bahwa di akhir sejarah, apapun penderitaan kita, Kristus pasti menang dalam sejarah. Dan itu telah didahului dengan kedatangannya yang pertama mengalahkan setan dengan apa namanya, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Jadi kita bisa memahami eskatologi tanpa memahami sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Karena itu dasar harapan eskatologi adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Itu isi ajaran dari eskatologi. Jadi singkat cerita, sebenarnya kitab Wahyu dia menggambarkan satu harapan yang akan datang di tengah penindasan terhadap orang Kristen, dan isi dari apokaliptik atau pewahyuan itu adalah tentang kemenangan Kristus atas sejarah, kemenangan Kristus atas maut, kemenangan Kristus atas setan yang digambarkan dalam atau dalam kita sebut sebagai nuansa eskatologinya. Begitu. Kitab Wahyu itu kitab yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos kala jemaat Kristen itu mengalami penindasan, penglihatan, lalu akhirnya dia penglihatan yang bernada harapan bahwa meskipun kita tengah dalam penderitaan yang begini hebat, tetapi ada janji akan hidup yang akan datang, di mana di hidup yang akan datang Kristus akan memerintah sebagai raja, gitu, yang memenang atas kuasa kegelapan. Itu inti dari kitab Wahyu, ya, nadanya apokaliptik yang berisikan harapan di tengah penderitaan yang kita alami. Gitu. Dan harapan itulah dan isi daripada kitab Wahyu itu adalah satu hal yang berciri eskatologis, artinya dia berisikan mengenai harapan akan kepenuhan akhir zaman. Jadi apokaliptik itu, jadi eskatologi adalah harapan yang disuarakan dalam kitab Wahyu. Ya. Kitab Wahyu adalah cara untuk menyuarakan harapan itu ketika dunia itu tampak gelap. Gitu. Itu sebenarnya inti kalau kita mau menafsir kitab ini. Ya. Kitab Wahyu 20 sebenarnya dia bercerita mengenai bagaimana Kristus itu menang atas setan. Ya. Setan diikat dan juga ini.
Hanya orang seringkali bertanya mengenai apa arti dari 1000 tahun ya. 1000 tahun itu dalam kitab suci itu adalah angka yang melambangkan kepenuhan gereja. Artinya bahwa zaman gereja mulai dengan kebangkitan Kristus, kemudian ditutup dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itu dimaksudkan dengan 1000 tahun. Dan setan yang diikat itu dilambangkan dengan bagaimana kemenangan Kristus melalui sengsara wafatnya terhadap kekuasaan setan melalui salibnya. Begitu.